Halo, perkenalkan saya Camareta, mahasiswi semester 1 Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 231-1050-1058. Oke, dalam video ini saya ingin membawakan materi vektor dimensi 3. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggambar vektor 3 dimensi dan bagaimana menentukan titik koordinat vektor 3 dimensi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Bagaimana menggambar vektor ruang. Misalnya nih, diketahui suatu vektor OP, A, B, C. Terus cara menggambar vektornya gimana? Langkah yang pertama, kita letakkan masing-masing titik A, B, C pada ruang koordinat, di mana A itu adalah titik X, B adalah titik Y, dan C adalah titik Z. Kemudian, tentukan titik pertemuan antara masing-masing titik tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut sehingga nantinya akan terbentuk sebuah balok. Nah, jika sudah seperti itu, vektor OP-nya yang mana sih? Vektor OP-nya akan berbentuk diagonal ruang, di mana memiliki pangkal di titik pusat, yaitu titik 0,0,0. Nah, biar makin paham, kita coba kerjakan contoh soal yuk. Oke, untuk contoh menggambar vektor ada dua contoh. Kita kerjakan terlebih dahulu. Contoh pertama ini, gambarkan vektor OR 5,2, -3 pada R3. Oke, sesuai dengan yang sebelumnya sudah dijelaskan, pertama-tama untuk menggambar vektor adalah meletakkan ketiga titik ini di R3. Yang pertama, 5 di X. Kita letakkan 5 di sini di X. Kemudian 2 di Y. Dan juga -3 di Z. Sini. Nah, kemudian kita tentukan titik-titik pertemuan antara masing-masing titiknya. Pertama nih, sumbu X dengan sumbu Y. Karena di sini di sumbu Y-nya 2 satuan ke kanan titiknya. Jadi di sini juga kita letakkan titik baru 2 satuan di sebelah titik 5,0,0 ini. Jadi dia ada di sini ya kira-kira. Oke. Kemudian ini juga dari titik 0,0,-3 ini kita geser ke kanan 2 satuan sejajar dengan sumbu Y di sini. Oke. Kemudian untuk Z ini kan 3 ada di titik 0,0,-3. Berarti dari titik ini, titik 5,0,0 kita tarik juga, kita turunkan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3, berarti dia ada di sini. Oke, di sini. Kemudian juga dengan titik yang di sebelahnya ini, kita turunkan 3 satuan ke bawah. Nah, oke. Yes, di sini sudah dapat 8 titik. Oh ya, termasuk titik pusat ini ya, teman-teman. Nah, sudah dapat 8 titik. Kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis.
Nah, oke, sudah terbentuk di sini sebuah balok. Untuk vektornya, seperti yang sudah dijelaskan, vektornya itu adalah berpangkal di titik 0,0,0 dan ujungnya ada di diagonal ruangnya. Oke, kita buat garis. Dia pangkalnya di 0,0,0 dan ujungnya ada di diagonal ruangnya di sini. Oke, ini teman-teman vektornya, gambar vektornya. Kemudian untuk soal nomor 2, contoh nomor 2, gambarkan vektor R negatif 3i ditambah j ditambah k. Nah, teman-teman, kalau ada soal dengan bentuk vektor basis seperti ini, kita bisa ubah terlebih dahulu bentuknya dari vektor basis ke vektor kolom ataupun vektor baris. Oke, dari vektor ini kita bisa ubah jadi negatif 3,1,1. Oke, ketiga titik ini kemudian kita masukkan ke dalam ruang koordinat seperti langkah-langkah di soal sebelumnya, di contoh soal sebelumnya. Oke, langkah kedua adalah kita tentukan titik pertemuan antara masing-masing titiknya. Oke, sudah kita temukan 8 titik. Jadi, sekarang kita tinggal hubungkan masing-masing titiknya ini. Oke, semua titiknya sudah kita hubungkan seperti ini jadinya. Sekarang untuk gambar vektornya adalah dari titik pusat pangkalnya dan ujungnya ada di diagonal ruangnya, diagonal ruang dari balok ini. Oke, kita gambar. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, kita sudah menyelesaikan
dua contoh soal. Semoga paham untuk materi menggambar vektor di R3 ini. Oke, kita masuk ke materi 2, yaitu menentukan titik koordinat vektor R3. Vektor R3 biasa ditulis sebagai X, Y, Z, di mana X-nya itu menyatakan panjang dan arah, di mana arahnya itu depan belakang, Y menyatakan panjang dan arah, arahnya kanan atau kiri, dan Z menyatakan panjang dan arah dengan arahnya atas atau bawah. Langsung ke contoh soal yuk. Oke, untuk contoh menentukan titik koordinat vektor, di sini disediakan sebuah balok ABCD EFGH, diketahui juga panjangnya 5 satuan, lebarnya 2 satuan, dan tingginya 3 satuan. Kemudian kita diminta untuk menentukan titik koordinat vektor CD, AG, dan juga ED. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, untuk menentukan titik-titik koordinat vektor ini, menentukan X-nya itu dari pergerakan ke depan atau belakang, kemudian menentukan titik Y-nya itu dari pergerakan ke kanan ataupun ke kiri, dan Z-nya itu dari pergerakan ke atas atau ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari vektor CD, ini kan bergeraknya hanya ke samping saja ya, ke samping kanan atau kiri gitu. Ini ke kanan. Nah, jadi untuk menentukan X itu kan pergerakannya ke kanan, ke depan atau ke belakang. Nah, kalau kita lihat dari gambar, untuk pergerakan dari C ke D itu tidak perlu ke depan atau ke belakang. Jadi, X-nya 0, kemudian dia bergerak ke kanan atau ke kiri tidak untuk menentukan Y-nya. Jawabannya iya, dia bergerak 5 satuan dari titik pusat ke sebelah kanan titik pusat. Jadi nilainya positif karena dia bergeraknya ke arah kanan. Kecuali nanti kalau misalnya dia bergeraknya ke arah kiri, berarti dia hasilnya negatif. Nah, karena di situ tadi nilainya 5, berarti kita tulis sini 5 untuk nilai Y-nya. Kemudian untuk Z-nya, karena dia kan sudah sampai di D ya, kita maunya dari C ke D. Kita sudah sampai di D, jadi kita tidak perlu bergerak ke atas atau ke bawah, ya kan? Karena pergerakan Z itu dari ke atas ataupun ke bawah. Tapi kita tidak perlu ke atas ataupun ke bawah lagi, karena kita sudah sampai di D. Jadi Z-nya adalah 0. Yap. Nah, ini. Kemudian B itu vektor AG. Kita tulis AG. Nah, AG itu berarti dari titik ini ke sini, ya. Nah, kita lihat, kita bisa nggak bergerak ke depan atau ke belakang untuk menentukan X-nya? Jawabannya bisa ya, dari A kita bergerak ke C dulu. Berarti karena dia bergeraknya ke belakang, dari A ke C itu ke belakang, berarti negatif 2 ya teman-teman. Kita tulis negatif 2. Oke, kemudian kita lihat lagi. Setelah di C, dia bergerak ke kanan atau ke kiri nggak untuk mencapai G sini? Jawabannya nggak perlu ya. Jadi Y-nya 0. Kita lihat lagi untuk Z-nya. Dari C kita mau ke G, artinya kita perlu naik sejauh 3 satuan. Jadi untuk Z-nya yaitu 3. Oke. Kemudian C.
Oke, C di sini kita ingin menentukan vektor ED. Nah, kalau dari E kita mau ke D, itu kita pertama-tama perlu bergerak ke depan atau ke belakang dulu tidak? Jawabannya bisa ya, kita dari E mau bergerak ke belakang dulu, berarti kita bergerak sejauh 2 satuan, tapi karena dia bergeraknya ke belakang, berarti negatif 2. Oke, kita tulis di sini negatif 2. Oke, negatif 2. Kemudian bergerak ke kanan atau ke kiri tidak dari G sini? Jawabannya iya, kita bergerak dari G kita ingin bergerak ke H, yaitu sejauh 5 satuan. Karena bergeraknya ke kanan berarti tetap positif ya teman-teman. Kita tulis di sini 5 satuan. Oke, dan yang terakhir dari H kita kan mau ke D, itu kita perlu bergerak turun. Nah, kalau turun itu berarti dia negatif 3. Oke, kita sudah menjawab semuanya. Jadi vektor CD itu koordinatnya 0,5,0, kemudian vektor AG itu negatif 2, 0, 3, dan ED itu negatif 2, 5, 3. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.